Shalom ibu-ibu Komisi Wanita yang dikasihi Tuhan. Puji syukur pagi ini kita dapat beribadah bersama-sama dalam persekutuan Komisi Wanita. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita hari ini dan kita masih bisa sama-sama beribadah hari ini, itu semua berkat kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan yang melimpah bagi kita semua. Walaupun saat ini kita hanya bisa beribadah melalui live streaming, namun yakinlah Tuhan ada bersama-sama dengan kita semua. Ada di antara hati saudara dan saya. Mari kita angkat pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Yakin kemurahan Tuhan ada selalu bersama-sama dengan kita semua. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau baik, Engkau begitu baik. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa keberadaan kami hingga saat ini bukan karena kekuatan kami, bukan juga dengan kehebatan kami, tapi semua karena kemurahan-Mu ya Bapa dan anugerah-Mu yang berlimpah. Pada saat ini Bapa, kami juga datang dalam persekutuan Komisi Wanita. Kiranya Engkau sertai di dalam persekutuan kami, sehingga hati kami hanya tertuju kepadamu ya Bapa. Dan ajar kami melalui firman Tuhan yang sebentar lagi kami dengar. Biarlah kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah ya Bapa, sebab kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Selamat pagi ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa bersekutu bersama-sama dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kalau pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama bersekutu, bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, untuk dapat berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Mohon kebenaran firman-Mu ini benar-benar boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Berkati ya Tuhan untuk hamba-Mu, berkati juga untuk hamba-hamba-Mu yang mendengar. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-36. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Semikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Ibu-ibu sekalian, jikalau saya mengucapkan kalimat ini, wah, dia murah hati banget ya. Apa yang terbesit di kepala kita? Atau gambaran orang seperti apa yang terlintas di kepala kita ketika kita mendengar kata murah hati? Mungkin saya bisa menduga sebagian besar dari ibu-ibu akan membayangkan satu sosok pria atau satu sosok wanita yang berpakaian glamor atau berpakaian yang cukup menampilkan dia sebagai seorang yang kaya, lalu orang ini memberikan satu donasi yang besar atau memberikan persembahan atau memberikan sejumlah uang kepada satu yayasan atau kepada seseorang. Saudara, apa yang ibu-ibu sekalian pikirkan itu tidaklah salah. Kebanyakan ketika kita menggambarkan atau memikirkan tentang kata murah hati ini, maka kita akan memikirkan tentang satu pemberian dalam berbentuk uang atau berbentuk harta. Namun saudara, karakter kemurahan hati ini tidak selalu terkait dengan uang. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kemurahan memiliki 3 pengertian. Yang pertama, perihal murah. Yang kedua, cek terlalu murah, misalnya ketika kita pergi ke sebuah toko, lalu kemudian kita lihat, wah ini kemurahan banget ya harganya. Jadi kita sudah membandingkan dan kita memperkirakan harga itu dan harganya ternyata benar-benar murah gitu ya. Atau yang ketiga saudara, kata kemurahan ini memiliki pengertian kebaikan atau kelimpahan. Nah, di dalam Alkitab sendiri saudara, kemurahan dalam Alkitab itu memiliki 2 pengertian. Yang pertama berkaitan dengan moralitas, kebaikan atau integrity. Yang kedua yaitu benignity, kindness. Benignity itu adalah murah hati. Jadi saudara, kemurahan di sini di dalam Alkitab sendiri itu digambarkan sebagai satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam buku Improving Yourself, Charles R. Swindoll, dia menggambarkan kata kemurahan seperti ini. Murah hati artinya memperhatikan orang-orang yang berkekurangan. Arti kata Gazet, murah hati itu kemampuan untuk mengerti sedalam-dalamnya tentang seseorang. Istilah ini menunjukkan suatu perasaan simpati yang tidak diberikan dari luar saja, tetapi berasal dari usaha untuk mengerti lebih dalam orang tersebut sehingga kita dapat melihat dan merasakan sebagaimana yang ia lihat dan rasakan. Jadi dari Charles Swindoll ini saudara, kita bisa melihat atau kita bisa menyimpulkan bahwa kemurahan hati itu bukan hanya sekedar satu karakter yang suka memberi dalam bentuk harta atau uang. Tetapi kemurahan hati ini lebih melibatkan seluruh keberadaan diri kita untuk memahami atau mengerti kebutuhan orang lain sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi kemurahan hati ini tidak hanya kita bisa lakukan dalam bentuk memberi dalam bentuk harta, tetapi ternyata kemurahan hati ini kita juga bisa tunjukkan dalam bentuk empati atau simpati,
atau dalam bentuk belas kasihan. Kita juga bisa menunjukkan kemurahan hati ini dalam bentuk waktu. Nah, di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 36 tadi, saudara, kita sudah membaca bersama-sama dan dikatakan di sana sangat singkat sekali kalimatnya. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kalimat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus, di mana sangat jelas sekali pesan yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa ini adalah satu perintah kepada setiap kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita memiliki kemurahan hati yang sama seperti Bapa kita di surga yang murah hati. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama karakter kemurahan hati Allah itu seperti apa sih? Kita akan bersama-sama belajar tentang karakter kemurahan Allah ini. Yang pertama, ibu-ibu sekalian, kita akan baca di dalam kitab Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-15. Kitab Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-15. Di sini dikatakan demikian. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ini adalah satu perumpamaan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus yang menggambarkan seorang pengusaha atau seorang tuan rumah yang mencari pekerja, di mana ketika di akhir hari pekerjaan itu setiap orang menerima upah yang sama. Jelas orang yang bekerja dari pagi protes dibandingkan dengan orang yang baru bekerja di sore hari. Mereka tidak terima, mereka berkata bahwa ini tidak adil. Tetapi saudara, di sini Tuhan mengatakan atau mengucapkan satu kalimat ini bahwa tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Di sini Tuhan Yesus mau menekankan bahwa Bapa di surga yang dipresentasikan oleh sang tuan pengusaha ini, saudara, adalah seorang Bapa yang murah hati. Dia memberikan apa yang dia miliki itu sesuai dengan keinginan hatinya sendiri. Bukan berdasarkan pengaruh dari kinerja seseorang, tetapi sesuai dengan apa yang dia inginkan. Satu lagi saudara, yaitu di dalam kitab Roma pasal yang ke-9. Roma pasal yang ke-9 ayat 15 sampai yang ke-16. Roma 9 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak bergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ada satu kesamaan dengan apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus dengan apa yang dikatakan oleh Paulus di sini, saudara, yang menggambarkan tentang kemurahan hati Allah, bahwa kemurahan hati Allah itu tidak bergantung dengan tindakan orang lain, tidak bergantung kepada respon orang lain, tetapi kemurahan hati Allah itu benar-benar independen. Sifatnya sangat personal sekali, di mana Allah sendiri yang menggerakkannya, Allah sendiri yang mengaturnya, Allah sendiri yang memberikannya. Nah saudara, di dalam kita menyatakan kemurahan hati, saya tidak tahu seberapa jauh Bapak, ibu-ibu sekalian suka memberi. Namun jujur ibu-ibu sekalian, terkadang-kadang pada saat kita ingin memberi, kita itu kadang-kadang suka sekali memberi dengan motivasi-motivasi tertentu. Kita itu suka memberi karena dipengaruhi oleh orang-orang lain. Saya ambil contoh misalnya saudara. Ada seorang ibu yang mau memberikan persembahan 10 juta rupiah. Kenapa? Oh, karena dia lihat temannya sudah memberikan persembahan 5 juta rupiah. Dan sementara ibu yang lain ketika melihat temannya memberikan persembahan 10 juta, dia gak mau kalah. Dia pun memberikan persembahan lebih banyak lagi. Mungkin dia bisa kasih 20 juta rupiah. Tujuannya apa saudara? Ketika memberikan persembahan itu atau memberikan pemberian itu, tujuan utamanya adalah keinginan untuk dipuji.
merasa bahwa diri ini lebih hebat dibandingkan yang lain. Oleh sebab itu saudara, kadang-kadang kita temukan bukan ada orang-orang tertentu kalau sampai namanya tidak dicantumkan ketika mereka memberikan sesuatu, mereka bisa tersinggung atau mereka bisa marah. Nah, saudara, ketika kita ingin meniru kepada Allah, kemurahan Allah, hendaklah kita melakukannya dengan independen. Artinya ketika kita memberikan sesuatu atau kita menyatakan kemurahan itu, hendaklah itu kita lakukan atas inisiatif kita sendiri. Atas keinginan kita sendiri, bukan dipengaruhi oleh orang lain, bukan dipengaruhi oleh respon orang lain. Contoh yang sangat real saudara di dalam Alkitab yaitu jemaat Makedonia. Di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 2 sampai yang ke-3. Di situ Paulus memuji jemaat Makedonia. Kenapa saudara? Jemaat Makedonia bukanlah jemaat yang kaya. Mereka bisa dikatakan adalah jemaat yang biasa-biasa saja. Tetapi ketika Paulus mengabarkan bahwa ada diperlukan bantuan, jemaat yang biasa-biasa saja ini saudara, yang termasuk miskin mungkin gitu dibandingkan jemaat di Korintus. Jemaat ini mau menggalangkan dana. Mereka menggalangkan dana itu apa adanya, semampunya mereka. Tidak ada rasa persaingan oleh karena jemaat Korintus, tidak ada. Tidak dipengaruhi oleh hal yang lain, tapi benar-benar digerakkan oleh hati mereka sendiri, oleh belas kasihan yang mereka rasakan untuk membantu atau menolong bala bantuan yang diperlukan pada saat itu. Nah saudara, saya tidak tahu seberapa jauh ketika kita memberikan persembahan itu didorong oleh hal-hal apa. Namun pada saat ini saudara, saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama meniru atau mengikuti teladan daripada Allah Bapa kita. Yang ketika menyatakan kemurahannya, dia menyatakan dengan independen. Biarlah kita pun juga menyatakan kemurahan hati kita ini, kita tunjukkan bukan berdasarkan paksaan orang lain, tapi dengan kerelaan hati. Sesuai dengan tertulis di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-8. Dikatakan saudara, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Mari kita lihat kembali, menilik kembali motivasi hati kita ketika tak kala kita memberi. Apa yang mendorong? Apakah karena kita ingin dipuji? Apakah kita ingin lebih hebat? Kiranya Tuhan boleh tolong kita untuk dapat memberi dengan benar-benar dorongan hati kita sendiri. Yang kedua saudara, karakter kemurahan hati yang kedua yang dapat kita pelajari. Mari kita sama-sama membuka Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-5. Kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-5. Dikatakan demikian, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Satu bagian lagi saudara yang terdapat di dalam kitab Matius pasal yang ke-5. Kitab Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kita lihat di sini tindakan Tuhan Allah Bapa kita ketika menunjukkan kemurahan saudara, dia tunjukkan kepada semua orang. Itu yang dikatakan oleh Yakobus, kalau kamu kekurangan hikmat, minta kepada Tuhan, dia akan memberikan kepada semua orang yang meminta kepadanya. Lalu kemudian di dalam kitab Matius tadi dengan jelas dan gamblang sekali mengatakan bahwa Allah Bapa kita itu memberikan kepada semua orang, termasuk orang-orang jahat ataupun juga orang-orang yang baik. Dia menerbitkan sinar matahari tidak hanya untuk orang-orang yang baik saja, tidak, tetapi dia juga berikan kepada orang-orang yang jahat. Ketika dia turunkan hujan, hal yang sama pun berlaku saudara. Jadi pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari karakter kemurahan Allah yang ini saudara?
Yang kedua yang kita bisa pelajari dari karakter kemurahan Allah, yaitu Allah memberikan kemurahannya untuk semua orang. Tidak pandang bulu, dia benar-benar memberikan semuanya. Memberikan kepada semua orang. Saudara, suatu hari ketika saya jalan-jalan, pergi besuk dengan sekelompok ibu-ibu yang ada, ya kebetulan waktu itu saya pelayanan di sebuah gereja yang memang notabene semuanya adalah gereja bersuku Chinese. Ya mungkin hampir sama seperti kayak di GKY ini ya. Dalam pergobrolan kami saudara, tiba-tiba kami melihat sekelompok anak-anak kecil gitu ya. Sekelompok anak-anak kecil yang dimana kalau dilihat secara muka kelihatan banget itu berasal dari etnis yang lain. Dan ibu ini tidak komentar apa-apa. Lalu kemudian saudara, tidak berapa lama kemudian ketika mobil kami mulai berbelok dan kelihatan sekelompok anak kecil yang usianya sama kurang lebih. Dan kelihatan banget mukanya itu atau faras wajah daripada si anak kecil itu adalah bersuku Chinese. Sontak ibu itu langsung merespon, waduh kasihan banget ya. Waduh kasihan banget ya. Ibu-ibu, bukankah kita seringkali bersikap sama seperti ibu ini? Ketika kita mau menunjukkan kemurahan atau belas kasihan kita kepada seseorang, kita kadang-kadang suka memandang apakah dia berasal dari suku yang sama atau bukan. Tidak hanya memandang secara suku yang sama, hal yang lain lagi saudara. Ketika kita ingin menunjukkan kemurahan hati, waktu misalnya nih kita mendengar ada seseorang atau salah seorang teman kita membutuhkan bantuan. Dan pada saat teman kita membutuhkan bantuan ini mulai terjadi kasak kusuk. Kasak kusuknya apa? Aduh, jangan dibantu lagi deh orang itu. Loh kenapa? Dia mah sudah sering nipu. Dia mah sudah sering melakukan hal-hal yang menyebalkan deh. Pokoknya lebih baik jangan dibantu deh orang itu. Saudara, saya tidak pungkiri bahwa memang kadang-kadang ada saja orang-orang tertentu yang berniat jahat. Ada saja orang-orang yang memanfaatkan atau memanipulasi kita, kebaikan-kebaikan kita, sehingga akhirnya membuat kita tuh jadi kapok untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Dan imbasnya saudara, orang yang benar-benar butuh akhirnya tidak bisa dibantu karena tindakan-tindakan orang ini. Tapi terlepas dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak, yang jahat ini saudara, bukankah kita seharusnya ketika kita mau memberikan atau menyatakan kemurahan itu, kita seharusnya meniru seperti Bapa kita di surga. Coba bayangkan seandainya kata Bapa kita di surga menunjukkan kemurahannya dengan memilih-milih saudara. Dengan yang ini jahat, dia bikin sengsara gitu ya. Yang ini baik, dia bikin makmur misalnya seperti itu. Wah saudara, saya pikir kayaknya kita semua bakal kena celaka. Karena tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang baik, bukan? Tapi Bapa di surga tidak lakukan hal demikian. Dia tidak memilih-milih, dia lakukan semuanya itu sama rata. Nah hal yang harus kita tiru juga seharusnya demikian saudara. Dimana ketika kita melakukan kemurahan itu, seharusnya kita lakukan dengan sama rata. Kita tahu, mungkin kita tahu bahwa latar belakang orang ini jahat. Tapi kalau dia memang benar-benar butuh, bukankah kita harus mengulurkan tangan? Mungkin sekarang taktiknya atau caranya kita ubah. Kalau dulu dia suka menipu karena kita langsung memberi uang itu kepada dia, atau kita langsung menunjukkan belas kasihan kita itu kepada dia, ya mungkin sekarang kita lakukan dengan cara yang berbeda. Kalau dia butuh berobat, mungkin kita harus dampingi. Memang saudara, akhirnya kita harus mengorbankan waktu, kita harus memberikan tenaga kita, waktu kita, semuanya keberadaan diri kita. Dan bukankah itu memang karakter daripada kemurahan hati? Tak kala kita menunjukkan kemurahan hati itu saudara,
Marilah kita lakukan kepada semua orang, tidak pandang bulu. Hal yang ketiga, saudara. Hal yang ketiga. Karakter kemurahan yang kita bisa pelajari yaitu di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang pertama. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang pertama. Ucapan di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat pertama ini diucapkan oleh Paulus. Dia mengatakan demikian. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Di sini Paulus sedang menyatakan landasan di dalam pelayanan dia itu bukan oleh karena kekuatan dia, tetapi semata-mata oleh karena kemurahan Allah yang sudah memberikan kesempatan kepada dia untuk dapat melayani Tuhan. Walaupun pelayanannya itu berat sekali, tetapi Paulus tetap bersuka cita. Dia tidak tawar hati karena dia tahu, dia yakin dengan pasti bahwa ini karena kasih karunia Tuhan yang sudah dicurahkan kepada dia. Makanya dia bisa melayani Tuhan. Saudara, kemurahan Allah sudah memberikan kesempatan kepada Paulus untuk dapat menjadi berkat. Dan saya percaya juga saudara, hal yang sama pun dapat kita alami. Saya lahir dari satu keluarga yang tidak mampu. Saya sempat putus sekolah pada saatnya sampai SMP. Saya tidak punya biaya untuk melanjutkan sekolah saya, saudara, ke SMA. Lalu kemudian saya kenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dan di dalam masa-masa itu mungkin sangat cepat gitu ya, dalam 1 tahun vakum pertama itu saya menerima panggilan Tuhan. Dan dalam pergumulan-pergumulan saya, saudara, Tuhan itu saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, masa anak lulusan SMP bisa masuk ke universitas. Sekolah teologi kan termasuk sekolah universitas gitu kan. Nah, saya hanya bilang sama Tuhan begini. Tuhan, kalau memang Tuhan mau pakai saya, Tuhan tolong buat saya untuk masuk ke SMA. 2 atau 3 minggu kemudian saudara, ketika selesai saya berdoa demikian, Tuhan kemudian mempertemukan saya dengan seorang guru SMP saya. Dan pertemuan kami itu sangat mengejutkan saudara. Kenapa? Karena pertemuan kami itu di tengah jalan. Dia naik sepeda motor, saya jalan kaki. Hal yang sangat mustahil bukan? Tetapi kami bisa bertemu. Dan ucapan yang pertama kali yang diucapkan oleh guru saya itu adalah, Dina, kamu mau sekolah lagi enggak? Karena ditanya seperti itu, saudara, saya tuh secara gamblang ngomong, saya mau Bu, tapi saya tidak punya biaya. Udah, kamu datang aja ke sekolah. Saya datang ke sekolah, saudara, hari Seninnya, waktu itu kami ketemunya hari Minggu, besoknya saya datang ke sekolah. Dan kemudian guru ini tanpa basa-basi langsung menyuruh saya mengisi formulir gitu ya. Saya sempat bingung gitu ya. Bu, ini uangnya gimana? Uang pendaftarannya gimana? Bayar uang bulanannya gimana gitu? Udah, kamu gak usah pikirin. Singkat cerita saudara, hari itu juga saya langsung keterima menjadi murid SMA. Perjalanan panjang, betul saudara. Dan saya bersyukur sekali, gereja tempat saya juga bekerja, saudara, akhirnya mengambil alih akan pembiayaan sekolah saya, sehingga saya sampai selesai. Bahkan kemudian setelah saya selesai, saya masuk ke seminari Alkitab Asia Tenggara pun diberikan beasiswa secara total oleh gereja saya. Dan jadilah saya seperti sekarang ini.
Saudara, inilah kesempatan yang saya peroleh. Kenapa? Karena ada orang-orang yang bermurah hati kepada saya. Ada ibu guru saya yang memberikan saya kesempatan. Karena kemurahan hatinya dia. Dia mau nalangin. Walaupun saya saat itu kebingungan gimana, tapi dia siap sedia untuk membackup saya. Dan walaupun akhirnya kemudian diambil alih oleh pihak gereja, dan saya bersyukur sekali karena pihak gereja pun tidak mempersulit saya untuk memperoleh beasiswa tersebut. Dan saya bersyukur saudara kalau GKY pun pada saat ini ada memberikan beasiswa-beasiswa kepada orang-orang tertentu. Orang-orang yang membutuhkannya. Dan saya sangat rindu sekali apa yang saya alami ini. Itu pun bisa dialami oleh teman-teman lainnya yang membutuhkan biaya. Supaya apa? Supaya ada kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan bukan untuk bermegah diri, bukan saudara. Tetapi ada kesempatan untuk menjadi sesuatu. Untuk bisa mencapai sesuatu. Di mana ketika dia sudah mencapai tingkat pendidikan tertentu, dia bisa bekerja, dia bisa berkarya, dan dia pun bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bukankah hal yang sangat indah bukan kalau kita bisa melihat hasil kerja kita atau kemurahan hati yang kita lakukan bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan orang lain itu pun bisa menjadi berkat bagi yang lainnya. Kiranya kemurahan yang kita berikan dapat merupakan kesempatan bagi orang lain untuk menjadi berkat. Yang terakhir saudara, karakter kemurahan Allah yang terakhir yang dapat kita pelajari. Kita lihat di dalam kitab Roma pasal yang kedua ayat yang keempat. Kitab Roma pasal yang kedua ayat yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saudara, konteks di dalam kitab Roma pasal yang kedua ini berbicara tentang orang-orang yang tidak mau mengenal Allah. Sekalipun Allah sudah menyatakan dirinya secara gamblang melalui alam ciptaannya, walaupun Allah sudah menyatakan dirinya dengan sedemikian rupa kepada setiap manusia yang ada di muka bumi ini, tetapi karena kedegilan hati manusia, karena keberdosaan manusia, maka mereka tetap menolak Allah. Tetapi di dalam penolakan yang mereka lakukan saudara, Allah tetap menunjukkan kemurahan itu dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk tetap hidup, tetap berkarya di dalam dunia ini. Sehingga sampai satu hari kelak mereka benar-benar boleh menyadari siapa Allah yang sepatutnya mereka sembah. Dan kemurahan Allah ini, kemurahan hati Allah inilah yang saudara, yang diberikan begitu panjang, begitu lebar, begitu luasnya. Untuk apa? Tujuannya hanya satu, yaitu menuntun setiap mereka untuk menuju ke pertobatan. Dan bukankah setiap kita dulunya pun sama seperti mereka. Kita adalah orang-orang yang berdosa yang pada awalnya tidak mau, enggan sekali untuk hidup dekat dengan Tuhan, bukan? Tetapi ketika kita mendengar berita Injil itu, ketika kita mendengar bagaimana Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, hati kita disentuh, hati kita diremukkan, sehingga kita bisa benar-benar memahami, kita benar-benar menyadari keberdosaan kita, dan kita tahu bahwa kita butuh juru selamat. Kita butuh pengampunan Allah. Dan oleh sebab itulah kemudian Allah mengaruniakan kasih karunia itu kepada kita. Dan kita memiliki kesempatan untuk dapat hidup yang baru. Memiliki hidup kekal itu. Kemurahan hati Allah ini benar-benar luar biasa saudara. Dia tidak hanya nyatakan itu lewat firman saja, tidak. Tetapi dia nyatakan itu dengan satu tindakan yang nyata, yaitu dengan memberikan anaknya yang tunggal satu-satunya. Pribadi yang sangat dia kasihi, dia relakan untuk turun ke dalam dunia. Bahkan di dalam dunia, ketika dia sudah menjadi manusia, dikatakan saudara, dia mengambil rupa menjadi seorang hamba.
Dari seorang manusia menjadi hamba, derajat yang paling rendah dia ambil itu. Hanya untuk apa? Membuktikan bagaimana besarnya kasih Allah itu kepada kita. Luar biasa bukan kemurahan Allah ini kepada kita? Dan kesempatan itulah yang sudah diberikan Allah kepada kita sehingga kita bisa mengalami pertobatan, kita bisa mengalami kelahiran baru, kita bisa merasakan betapa indahnya hidup untuk berjalan bersama-sama dengan Allah. Step by step kita bisa hidup di dalam belas kasihannya, kita hidup di dalam kasih karunia-Nya. Saudara, tak kala kita mendapatkan kasih karunia Allah ini, kita mendapat pengampunan daripada Allah. Pertanyaannya saudara, apakah pengampunan yang sama kita bisa berikan kepada orang-orang yang sudah melukai kita? Saya teringat di dalam kitab Lukas yang ada menceritakan tentang seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Apa yang terjadi kepada hamba yang berhutang 10.000 talenta ini? 10.000 talenta itu adalah jumlah yang sangat besar sekali saudara. Dikatakan ketika raja memanggil dia, lalu kemudian sang raja itu mendengarkan ucapan dia yang meminta belas kasihan dari sang raja. Lalu raja itu pun memberikan kemurahannya. Dengan apa? Membebaskan seluruh hutang-hutangnya. Tapi apa yang dilakukan oleh sang hamba ini saudara? Sang hamba ini begitu keluar dari istana raja, dia pergi mencari temannya yang berhutang 100 dinar. Jumlah yang sangat kecil sekali. Dia tidak bisa mengampuni temannya. Padahal temannya mengucapkan kata-kata yang persis sama seperti yang dia ucapkan kepada sang raja. Apa yang dituntut sang raja? Bukankah aku sudah murah hati kepadamu? Kenapa engkau tidak murah hati kepada temanmu itu? Aku sudah menunjukkan belas kasihan kepadamu. Kenapa engkau tidak menunjukkan belas kasihan yang sama kepada dia? Saudaraku, ada banyak sekali saya temukan anak-anak Tuhan yang hidup mengatakan dirinya sebagai anak Tuhan, orang percaya kepada Tuhan, tetapi hatinya jauh dari mengampuni. Hatinya penuh dengan kepahitan. Hatinya penuh dengan dendam. Hatinya penuh dengan sakit hati. Jikalau kita ingin sama seperti Bapa kita di surga, mari kita lihat kembali akan kasih karunia Allah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Saya tahu kita tidak akan sanggup untuk dapat mengampuni orang-orang yang sudah melukai kita. Berat saya tahu itu. Tapi mari kembali kita lihat kasih karunia itu. Bukankah Tuhan sudah mengampuni kita apa adanya? Bukankah Tuhan benar-benar sudah melepaskan seluruh hutang-hutang dosa kita? Mari kita berpijak dari kasih karunia yang Allah berikan itu saudara. Supaya pengampunan itu pun kita bisa lepaskan kepada orang-orang yang memerlukan pengampunan dari kita. Ya, kemurahan hati di sini yang dinyatakan oleh Allah kepada kita berupa pengampunan dosa. Saudara, jikalau kita memberikan pengampunan kita kepada orang lain, kita tidak hanya memberikan kesempatan kepada orang lain untuk dapat hidup di dalam pengampunan, tetapi kita juga memberikan pemulihan kepada diri kita sendiri. Matius 5 ayat yang ke-7 mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Jikalau kita mau mengampuni, maka Allah Bapa kita juga akan mengampuni kita.
Bagaimana kita bisa merasakan kebebasan, lepas dari segala beban-beban kepahitan itu, saudara. Dan kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik dibandingkan kalau kita menyimpan kepahitan itu. Saudaraku, mari kita tiru karakter Allah kita yang murah hati ini. Hendaklah kamu murah hati, karena seperti Bapamu di surga adalah murah hati. Mari kita jalani hidup kita dengan menunjukkan kemurahan hati ini. Dengan selalu memiliki motivasi yang tulus. Tanpa ada paksaan dari pihak lain. Mari kita tunjukkan kemurahan hati itu. Dengan satu kesadaran bahwa saya yang mengendalikan. Saya yang mengendalikan untuk memberi ini kepada siapa saja. Bukan oleh karena persaingan, bukan oleh karena paksaan orang lain, tapi dengan motivasi hati yang tulus ikhlas, saya mau memberi. Lalu yang kedua, saudara, mari kita tunjukkan kemurahan ini dengan tidak pandang bulu. Jikalau Tuhan memang menggerakkan hati kita untuk membantu saudara kita yang jahat itu, bantulah. Mintalah hikmat kepada Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa membantu dia memenuhi kebutuhannya tanpa kita dimanipulasi. Hendaklah kita cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Yang ketiga, saudara, mari kita tunjukkan kemurahan hati itu dengan kesadaran bahwa ada kesempatan bagi orang lain untuk menjadi berkat. Ketika kita memberkati orang lain, orang itu pun bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang terakhir, saudara, yang terakhir, mari kita tunjukkan kemurahan hati kita dengan memberikan pengampunan. Kesadaran bahwa Allah telah memberikan kemurahannya terlebih dahulu, di mana Dia memberikan pengampunannya kepada kita terlebih dahulu, sehingga kita mampu untuk dapat mengampuni orang lain. Kiranya Tuhan boleh tolong kita untuk dapat menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa memiliki karakter kemurahan hati, sama seperti Bapa kita yang murah hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang begitu murah hati kepada setiap kami. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kemurahan demi kemurahan yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami. Di mana setiap kemurahan hati yang sudah Tuhan berikan pada kami itu tidak bisa kami hitung. Tidak terbatas, bahkan melampaui dari apa yang dapat kami pikirkan, apa yang dapat kami bayangkan. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk keberadaan diri-Mu yang senantiasa murah hati kepada kami. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk sama menjadi seperti Engkau. Di mana kami pun bisa menunjukkan kemurahan hati itu kepada semua orang, tanpa pandang bulu. Di mana kami benar-benar bisa menunjukkan kemurahan hati itu dengan hati yang tulus ikhlas. Dengan satu kesadaran bahwa setiap kemurahan hati yang kami berikan, kami berharap orang yang diberikan pun bisa menjadi berkat, dan kami pun bisa terus-menerus menyatakan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah seru doa kami yang kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Walaupun saat ini masih ada yang belum dapat membawa persembahan secara fisik ke rumah Tuhan, namun yang terlebih dari semua, mari kita mempersembahkan hidup kita, hati kita, dan diri kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadanya.
Untuk memberikan persembahan dapat dilakukan dengan melakukan scan pada QR code yang terletak pada sebelah kanan saya, atau dapat melakukan transfer ke rekening gereja. Jangan lupa ibu-ibu menambahkan angka 6 di belakang nominal yang akan ibu transfer. Mari kita memberikan dengan hati yang penuh sukacita dan menyatakan betapa kita bersyukur dan berterima kasih dengan apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu
Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan yang terbaik kepadamu Bapa. Kami tahu semua ini juga berasal daripadamu. Biarlah persembahan ini boleh menjadi ungkapan syukur kami atas berkat-Mu yang sudah Engkau curahkan dalam hidup kami. Kiranya Engkau memberkati dan menguduskannya ya Tuhan, agar dapat digunakan bagi pelayanan-Mu dan untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkatilah juga tangan-tangan yang sudah memberikannya ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri persekutuan wanita kita pada hari ini. Kita menyanyikan satu lagu, Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, di akhir persekutuan Komisi Wanita pada hari ini kami mengucap syukur. Puji-pujian firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami naikkan di hadapan Tuhan. Kiranya boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan kiranya Tuhan, firman Tuhan kami belajar hari ini mengenai satu buah roh lagi tentang kemurahan. Engkau tolong kami ya Bapa, untuk hidup boleh sungguh-sungguh Tuhan belajar dari apa yang Tuhan hari ini beritakan melalui penginjil Dina. Tuhan, kami boleh belajar sungguh-sungguh ya Tuhan di dalam hidup kami memancarkan terang kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini melalui buah roh kemurahan. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Tuntunlah kami di sepanjang minggu yang akan kami lewati di dalam anugerah Tuhan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.